kami dari kelompok 1 dan saya Adi Isabelengke Wawa, bisa dipanggil Adi. Saya selaku ketua dari kelompok 1. Perkenalkan, nama lengkap saya Claudia Kurnia Derman, biasa dipanggil Claudia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pascalina Portillo, bisa dipanggil Portillo. Teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Surenjon, bisa dipanggil Yani. Nama saya Matthew Alexander Tafidraini, bisa dipanggil Kelvin. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 18 dalam tabel periodik. Mereka terdiri dari helium atau He, neon atau Ne, argon atau Ar, krypton atau Kr, xenon atau Xe, radon atau Rn. Gas mulia sangat inert, artinya mereka tidak bereaksi dengan unsur lain dengan mudah. Hal ini disebabkan oleh konfigurasi elektron valensi mereka yang lengkap. Helium memiliki 2 elektron valensi, sedangkan unsur gas mulia lainnya memiliki 8 elektron valensi. Struktur elektron ini sangat stabil, sehingga unsur gas mulia tidak cenderung membentuk ikatan kimia dengan unsur lain. Gas mulia memiliki sejumlah kegunaan yang penting. Helium digunakan dalam balon udara dan tabung selam karena sangat ringan. Neon digunakan dalam tanda lampu neon karena memancarkan cahaya terang. Ketika tereksitasi secara elektrik, argon digunakan dalam lampu pijar dan lampu neon karena tidak bereaksi dengan filamen logam. Krypton digunakan dalam lampu fluoresen karena memancarkan cahaya putih terang ketika tereksitasi secara elektrik. Xenon digunakan dalam lampu kilat dan laser karena memancarkan cahaya terang ketika tereksitasi secara elektrik. Radon digunakan dalam terapi radiasi untuk mengobati kanker. Sifat fisis gas mulia. Gas mulia memiliki sifat fisis yang khas, yaitu yang pertama ada bentuk. Gas mulia berwujud gas pada suhu kamar. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara atom gas mulia yang sangat lemah. Yang kedua ada warna. Gas mulia tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang ketiga ada kelarutan. Gas mulia sedikit larut dalam air. Yang berikutnya titik didih dan titik leleh. Gas mulia memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah. Kegunaan gas mulia. Gas mulia memiliki sejumlah kegunaan yang penting, antara lain helium digunakan dalam balon udara dan tabung selam karena sangat ringan. Neon digunakan dalam tanda lampu neon karena memancarkan cahaya terang ketika tereksitasi secara elektrik. Argon digunakan dalam lampu pijar dan lampu neon karena tidak bereaksi dengan filamen logam. Krypton digunakan dalam lampu fluoresan karena memancarkan cahaya putih terang ketika tereksitasi secara elektrik. Sifat kimia gas mulia. Gas mulia memiliki sifat kimia yang sangat khas. Yang pertama, sangat kereaktifan. Gas mulia memiliki sifat yang sangat inert, artinya tidak mudah berinteraksi dengan unsur lain. Hal ini disebabkan karena konfigurasi elektron valensinya sangat lengkap. Yang kedua, kestabilan. Gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga unsur gas mulia tidak cenderung membentuk ikatan kimia dengan unsur lain. Yang ketiga, reaksi kimia. Gas mulia dapat berinteraksi dengan unsur lain dalam kondisi tertentu, misalnya pada suhu dan tekanan tinggi. Yang kedua, dengan adanya katalis. Yang ketiga, dengan unsur lain yang memiliki afinitas elektron tinggi. Berikut adalah beberapa contoh reaksi kimia gas mulia. Yang pertama, helium dapat bereaksi dengan fluorin membentuk fluor heksafluorida atau HeF6. Yang kedua, neon dapat bereaksi dengan fluorin membentuk fluorin tetrafluorin atau NeF4. Yang ketiga, argon dapat bereaksi dengan fluorin membentuk fluorin tetrifluorida atau ArF3.
Helium merupakan gas mulia yang paling melimpah di alam, dengan kelimpahan sekitar 24% dari massa atmosfer bumi. Neon merupakan gas mulia kedua yang paling melimpah, dengan kelimpahan sekitar 0,18%. Argon merupakan gas mulia ketiga yang paling melimpah, dengan kelimpahan sekitar 0,93%. Krypton merupakan gas mulia keempat yang paling melimpah, dengan kelimpahan sekitar 0,001%. Xenon merupakan gas mulia kelima yang paling melimpah, dengan kelimpahan sekitar 0,0001%. Radon merupakan gas mulia yang paling langka, dengan kelimpahan sekitar 0,0. Radon merupakan gas mulia yang paling langka, dengan kelimpahan sekitar 0,0001%. Gas mulia memiliki sejumlah kegunaan. Yang pertama, helium digunakan dalam balon udara dan tabung selam karena sangat ringan. Yang kedua, neon digunakan dalam tandas lampu neon karena memancarkan cahaya terang ketika tereksitasi secara elektrik. Yang ketiga, argon digunakan dalam lampu pijar dan lampu neon karena tidak bereaksi dengan filamen logam. Kemudian yang keempat, krypton digunakan dalam lampu fluoresen karena memancarkan cahaya putih terang ketika tereksitasi secara elektrik. Yang kelima, xenon digunakan dalam lampu kilat dan laser karena memancarkan cahaya terang ketika tereksitasi secara elektrik. Yang keenam, radon digunakan dalam terapi radiasi untuk mengobati kanker. Pembuatan gas mulia. Gas mulia dapat diproduksi secara industri dengan berbagai metode, tergantung pada gas mulia yang ingin diproduksi. Yang pertama, pembuatan helium. Helium merupakan gas mulia yang paling melimpah di alam, sehingga proses pembuatannya relatif sederhana. Helium dapat diproduksi dari gas alam yang mengandung helium. Gas alam diuapkan dan kemudian didistilasi untuk memisahkan helium dari gas lainnya. Yang kedua, pembuatan neon. Pembuatan neon dapat diproduksi dari udara cair. Udara cair adalah udara yang telah diinginkan hingga suhu di bawah titik didihnya. Gas-gas di udara akan terpisah menjadi komponen-komponen suhu ini. Neon dapat dipisahkan dari gas menggunakan proses distilasi. Yang berikut, pembuatan argon. Argon juga dapat diproduksi dari udara cair. Mulia, argon merupakan gas mulia yang paling melimpah dari atmosfer bumi sehingga proses distilasi. Yang berikut, pembuatan krypton, xenon, dan radon. Krypton, xenon, dan radon merupakan gas mulia yang lebih langka, sehingga proses pembuatannya lebih kompleks. Krypton, xenon, dan radon dapat diproduksi dari udara cair dan menggunakan proses distilasi fraksinasi. Distilasi fraksinasi adalah proses pemisahan campuran zat cair didih berdasarkan titik didihnya. Gas mulia yang memiliki titik didih yang lebih tinggi akan menguap lebih dulu dan dapat dipisahkan dari gas mulia lainnya. Radon juga dapat diproduksi dari peluruhan radioaktif, uranium dan thorium. Radon merupakan gas radioaktif sehingga harus ditangani dengan hati-hati. Terima kasih. Ini di sini merupakan manfaat-manfaat terhadap gas. Pertama yaitu helium. Helium itu digunakan dalam balon udara dan juga dalam tabung karena sangat ringan. Nah, helium itu memiliki massa yang lebih rendah daripada udara sehingga dapat menghasilkan daya angkat lebih besar. Nah, helium juga tidak beracun dan juga tidak mudah terbakar sehingga sangat aman digunakan dalam balon udara dan juga tabung selam. Kedua, neon digunakan dalam tanda lampu neon karena memancarkan cahaya terang ketika terinteraksi secara elektrik. Neon memiliki warna terang yang khas sehingga sering digunakan dalam lampu neon. Tiga, ada argon. Argon digunakan dalam lampu pinja dan lampu neon karena tidak beraksi dengan filamen logam. Nah, filamen logam dalam lampu pijar dan lampu neon terbuat dari tungsten yang merupakan logam yang sangat aktif dan reaktif. Nah, argon digunakan untuk melindungi filamen logam dari reaksi udara.
Keempat, setelah itu ada namanya krypton. Krypton digunakan dalam lampu fluoresen karena memancarkan cahaya putih terang ketika ekspresi secara elektrik. Krypton memiliki warna putih terang yang lembut daripada neon sehingga sering digunakan dalam lampu fluoresin. Dan juga kelima ada namanya xenon. Xenon digunakan dalam lampu kilat dan laser karena memancarkan cahaya yang terang ketika terinteraksi secara elektrik. Xenon memiliki warna terang yang lebih tajam daripada neon dan dari krypton sehingga sering digunakan dalam lampu kilat dan laser. Setelah itu ada namanya keenam, yaitu radon. Radon itu digunakan dalam terapi radiasi untuk mengobati kanker. Radon adalah gas radioaktif yang dapat menembuskan jaringan tubuh. Radon digunakan untuk menembuskan sel kanker dengan cara merusakkan DNA mereka. Jadi di sini sekilas manfaat di sini saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Oke guys, itu saja presentasi tentang penjelasan gas mulia dari kami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.